Kiev menyuruhkan Amerika Serikat untuk mengebom nuklir Rusia sebagai pembalasan jika Moskow nekat menyerang Ukraina dengan senjata Rusia. Seruan itu disampaikan ajudan senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykolaiv Podolyak. Menurut Podolyak, AS dan sekutu lainnya perlu menguraikan konsekuensi yang akan dirasakan Rusia jika nekat meluncurkan perang nuklir. Podolyak mengatakan negara-negara nuklir lainnya perlu mendapatkan dengan sangat tegas bahwa segera setelah Rusia berpikir untuk melakukan serangan nuklir di wilayah asing, dan hal ini wilayah Ukraina akan ada arahan serangan nuklir pembalasan cepat untuk menghancurkan situs peluncuran nuklir di Rusia. Menurutnya, keseriusan Putin adalah sesuatu yang tidak diprediksi. Podolyak menambahkan pihaknya memiliki negara besar yang memasuki wilayah Ukraina, memulai perang, merebut beberapa wilayah dan kemudian mengatakan wilayah ini sekarang milik Ukraina dan jika Rusia mencoba untuk mengambilnya kembali, Ukraina akan menggunakan senjata nuklir. Kelihatannya benar-benar tidak masuk akal dan lebih jauh lagi menghancurkan seluruh sistem global pencegahan nuklir. Pejabat Ukraina lainnya percaya bahwa ancaman itu terus ditanggapi dengan serius juga, termasuk Wakil Perdana Menteri Ukraina Ilya Vereshchuk. Menurut Vereshchuk, Ukraina tidak dapat membiarkan seseorang berkeliaran dengan granat dan dilepas dan mengancam semua orang hanya karena dia bisa. Seruan para pejabat Ukraina itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit mengumbar ancaman serangan nuklir dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Rabu pagi. Dalam pidatonya, Putin menjelaskan bahwa Barat telah terlibat dalam pemerasan nuklir terhadapnya dalam kebijakan anti-Rusia yang agresif. Barat juga telah melewati semua batas. Ketika integritas teritorial negara Rusia terancam, Putin pasti akan menggunakan semua cara yang negaranya miliki untuk melindungi Rusia dan rakyatnya. Putin menegaskan bahwa ini bukan gertakan. Mereka, negara barat yang mencoba memeras Rusia dengan senjata nuklir, harus tahu bahwa angin juga bisa berputar ke arah mereka. Dalam pidato tersebut, Putin mengatakan dia telah menandatangani dekret yang menyatakan Rusia akan mobilisasi secara parsial antara cadangannya. Tentara cadangan adalah warga sipil Rusia yang menjalani wajib militer. Ini adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Putin juga akan menekankan bahwa warga Rusia yang dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi yang diberikan semua manfaat dari mereka yang bertugas di bawah kontak. Presiden AS Joe Biden telah menanggapi ancaman Putin tersebut dalam pidatonya di PBB, menyebutnya sebagai tindakan keterlaluan. Biden mengatakan Amerika Serikat siap untuk melakukan tindakan pengendalian senjata yang kritis. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan. Pentagon mengatakan ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini untuk menggunakan senjata nuklir tidak akan menghalangi bantuan Amerika Serikat ke Ukraina. Ini disampaikan juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder. Dilansir oleh The Hill, Ryder mengungkapkan dalam hal pernyataan atau pengumuman keluar dari Rusia ini tidak mempengaruhi komitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional dan sekutunya untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina dalam perjuangan mereka untuk membela negara mereka. Putin pada hari Rabu berbicara tentang kemungkinan menggunakan senjata nuklir selama pidato di mana dia juga mengumumkan mobilisasi ratusan ribu tentara cadangan tambahan untuk perangnya di Ukraina. Menurut Putin, integritas teritorial tanah air, kemerdekaan dan kebebasan Rusia akan dijamin. Putin akan menekankan ini lagi dengan segala cara kita miliki. Putin juga mengingatkan Barat bahwa negara Rusia juga memiliki sebagian alat pemusnah dan beberapa komponen lebih modern daripada negara-negara NATO. AS telah menyediakan sistem roket canggih, drone, kendaraan amunisi ke Ukraina untuk membuat Kremlin marah. Senjata-senjata terbukti juga sangat penting dalam upaya Ukraina untuk merebut kembali sebagian besar wilayahnya sejak awal bulan. Ryder mengatakan para pejabat AS tetap fokus untuk komunikasi dengan rekan-rekan Ukraina mereka, sekutu dan mitra tentang apa yang mereka butuhkan, dan retorika Putin tidak akan mempengaruhi itu. Pihaknya akan terus melakukan percakapan itu dan akan terus memikirkan tidak hanya apa yang mereka butuhkan dalam jangka menengah hingga jangka panjang, tetapi apa yang mereka butuhkan sekarang. Ryder tidak melihat percakapan itu dipengaruhi oleh situasi ini. Ryder juga mengatakan para pejabat AS sedang berbicara dengan pemerintah Ukraina tentang apa yang dibutuhkan militer mereka menjelang musim dingin dan diperkirakan akan brutal bagi tentara di garis depan. Dia menyediakan beberapa perlengkapan musim dingin, tetapi kami akan terus melakukan percakapan itu dan mendukung mereka saat kami memasuki bulan-bulan musim dingin di sini. Meski Presiden Vladimir Putin menyatakan kesiapannya untuk mengakhiri peperangan Rusia dengan Ukraina, namun perdamaian tetap tidak jelas. Dilansir dari tribunnews.com, Rusia menyebut penyebabnya dari pihak Ukraina sendiri yang enggan mengakhirinya. Jubir bicara Kremlin Dmitry Peskov menuding Presiden Volodymyr Zelensky yang menyebabkan pembicaraan perdamaian mentok.
Pusat diwawancara kantor berita Infox Senin 19 September 2022, Peskov menegaskan konflik yang telah menewaskan puluhan ribu dari kedua pihak tersebut tak bisa selesai lewat negosiasi. Ditanya apakah ada jalan menuju penyelesaian diplomatik, Peskov mengatakan bahwa saat ini Peskov seperti itu tidak dapat diamati. Moskow menyalahkan Kiev atas penangguhan pembicaraan damai. Pada akhir Maret, kedua pihak perubahan rancangan perjanjian damai yang akan menjadikan Ukraina negara netral dengan imbalan jaminan keamanan diberikan oleh kekuatan besar Ukraina. Namun pemerintah Ukraina mengakhiri pembicaraan pada bulan April setelah menuduh pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang. Sebuah tuduhan yang dikatakan Moskow didasarkan pada bukti yang dipalsukan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak itu menyatakan bahwa negaranya hanya akan puas dengan mengalahkan Rusia di medan perang dan mendorong pasukannya dari seluruh wilayah yang diklaim oleh Kiev. Itu termasuk Crimea, bekas wilayah Ukraina yang memisahkan diri pada 2014 setelah kudeta bersenjata di Kiev dan bergabung kembali dengan Rusia. Moskow menganggap Crimea berada di bawah kedaulatannya dan statusnya tidak dapat difokuskan dan didiskusikan. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengomentari pihaknya siap mengakhiri peperangan, namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menolaknya. Awal bulan ini saja, Ukraina melancarkan serangan balasan militer besar-besaran di timur laut, memaksa pasukan Rusia mundur dari beberapa daerah. Upaya Kiev lainnya untuk mendapatkan keuntungan di selatan jauh kurang berhasil dan dilaporkan mengakibatkan korban serius dan hilangnya peralatan militer.